Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang mudah Anda hasilkan saat ajukan pertanyaan ini. Hati-hati dengan self-talk atau ucapan yang ditujukan ke diri sendiri. Coba perhatikan jika Anda sering bertanya, mengapa saya selalu kekurangan uang? Jawabannya adalah, Anda akan mendapatkan fokus yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tidak lama, Anda akan melihat banyak kekurangan di mana-mana. Karena vibrasi negatif Anda mulai menarik lebih banyak kekurangan ke dalam pengalaman hidup Anda. Anda akan selalu mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Tetapi jika Anda selalu bertanya, mengapa saya selalu berkelimpahan uang dan merasa bahagia bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, perasaan, suasana hati Anda akan terasa berbeda, bukan? Ya, ini menghasilkan vibrasi yang berbeda, vibrasi yang positif. Ucapan, kata-kata, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke diri sendiri bisa menimbulkan perasaan atau suasana hati tertentu. Feels good atau bad mood, ini semua vibrasi. Sebaiknya kita berhati-hati dalam hal ini. Kata-kata Anda adalah mewakili apa yang Anda yakini. Keyakinan negatif sama dengan kata-kata negatif. Sama dengan hasil yang negatif. Positif, optimis, dan keyakinan yang berdaya sama dengan kata-kata yang positif. Yang artinya sama dengan hasil yang positif. Karena kata-kata memiliki kekuatan, jadi perlu selalu disadari atau diawasi untuk setiap kata-kata atau pernyataan atau pertanyaan yang kita gunakan. Karena setiap kata juga adalah vibrasi, setiap kata adalah benih yang Anda tanamkan ke ladang batin, dan bisa menentukan apa yang terwujud ke dalam kehidupan Anda. Setiap kata mewakili kekuatan, kekuatan yang bisa mengubah hidup Anda, kekuatan yang ada hubungannya dengan tujuan dan impian Anda, kondisi hubungan, kondisi keuangan, kekayaan yang dimaksud, dan lain-lain. Orang-orang yang terbiasa melakukan manifestasi adalah selalu berbicara secara berkesinambungan tentang gairah atau passion mereka. Apa yang mereka impikan dalam hidup, apa yang menjadi hasrat mereka, apa yang ingin mereka ciptakan, akan menjadi apa mereka suatu hari kelak, mengalami perubahan seperti apakah mereka, apa yang mereka tarik. Mereka membicarakannya paling tidak dengan orang-orang yang satu frekuensi. Karena mereka seperti menciptakan sesuatu melalui ucapannya. Seperti apa yang diucapkan dengan suatu keyakinan yang bulat. Di sisi lainnya, orang-orang yang tidak terbiasa melakukan manifestasi berbicara tentang ketakutan, berbicara tentang keraguan, berbicara tentang berita buruk di media, berbicara tentang mengapa dia tidak bisa ini, tidak bisa melakukan itu, berbicara tentang semua kenegatifan yang hanya membuat diri mereka semakin tidak berdaya, beserta semua keyakinan-keyakinan yang membatasi. Menggunakan kata-kata atau bahasa positif yang membuat Anda berdaya. Mungkin belum ada solusi atas masalah Anda sekarang. Minimal perasaan Anda menjadi lebih baik dan merasa lebih berdaya. Tentu saja ini lebih menyehatkan. Ketimbang Anda sudah dalam masalah, ditambah lagi dengan kata-kata negatif yang semakin membuat Anda tidak berdaya. Memang menyadari kondisi Anda yang negatif adalah sesuai dengan faktanya, dan itu jujur kepada diri sendiri. Tetapi yang membedakan di sini adalah, apakah Anda akan berhenti karenanya, atau tetapkan niat dan ambil tindakan yang selaras untuk merubah situasi tersebut. Seperti halnya pikiran, kata-kata adalah benih yang akan tumbuh di masa depan. Jadi jika Anda mulai berpikir tentang esok hari, bicaralah hanya yang positif. Optimis, kata-kata yang membuat Anda berdaya hari. Pelaku manifestasi atau praktisi Law of Attraction hanya berbicara tentang menjadi apa mereka kelak di suatu hari nanti.
dan mereka bersyukur atas hal tersebut sekarang. Apa yang mereka lakukan, apa yang merubah mereka, dan apa yang mereka tarik dalam kehidupan. Semakin sering Anda berbicara tentang apa yang Anda lakukan, menjadi apa kelak Anda di suatu hari nanti, apa yang Anda tarik dalam kehidupan, dan ingat, Anda tidak perlu orang mendengar apa yang Anda ucapkan ini. Anda hanya perlu berbicara kepada diri Anda sendiri. Anda hanya berbicara kepada diri Anda sendiri. Menggunakan penegasan, kata-kata atau afirmasi positif yang memberdayakan, kata-kata dengan perasaan positif akan membuat diri Anda berkembang dan maju. Seperti saat menggunakan pendekatan penegasan positif atau afirmasi, Anda ingin mengubah kondisi keuangan. Mungkin Anda akan mengatakan ke diri sendiri afirmasi seperti, uang mudah untuk dihasilkan, uang selalu beredar dalam hidup saya. Tetapi terkadang terjadi konflik batin. Jika Anda kemudian menemukan diri sendiri tidak mempercayai afirmasi Anda, yakni muncul semacam keraguan, ketidakpercayaan saat afirmasi diucapkan. Hal ini bisa menurunkan keefektifan dari afirmasi tersebut. Karena ada bagian diri yang memunculkan pikiran yang berlawanan. Mungkin ada sabotase dalam diri dalam menghasilkan uang, sehingga secara terus-menerus Anda kemudian akan disodori fakta-fakta bahwa menghasilkan uang itu tidak mudah. Bisa juga ini yang dinamakan hukum upaya terbalik. Hukum upaya terbalik, yaitu upaya selalu mengalahkan dirinya sendiri, selalu dalam kebalikan dari apa yang diinginkan. Pikiran bawah sadar selalu dikendalikan oleh gagasan yang dominan. Pikiran bawah sadar akan menerima yang paling kuat dari dua ide yang saling bertentangan. Cara mudah dengan sedikit upaya adalah yang terbaik. Ketika hasrat dan imajinasi Anda berada dalam konflik, maka imajinasi akan selalu menang. Sebagai contoh, Anda mungkin mendengar seseorang yang ingin terbebas dari kebiasaan buruk berkata, "Saya bersusah payah, saya berusaha keras, saya mendorong diri saya sendiri, saya menggunakan semua kekuatan yang saya miliki." Dia harus disadarkan bahwa kesalahannya terletak pada upaya berlebih dalam menaklukkan kebiasaan itu. Misal Anda diminta untuk berjalan di atas papan, Anda akan melakukannya tanpa pertanyaan. Tetapi sekarang papan yang sama ditempatkan 10 meter di udara di antara dua dinding. Akankah Anda berjalan melintasinya? Keinginan Anda untuk melakukannya akan dilawan oleh imajinasi Anda sendiri, yakni hambatan mental. Anda akan menjadi ketakutan, Anda khawatir untuk jatuh. Ide yang dominan akan menang. Keinginan, kemauan, atau usaha Anda untuk berjalan akan dibalik. Dan sedangkan ide dominan tentang kegagalan atau jatuh akan diperkuat. Jika seorang berkata, "Saya ingin berhenti dari kebiasaan buruk ini, tetapi saya tidak bisa." Ia mungkin ingin berhenti, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin sedikit ia akan dapat melakukannya. Jangan pernah mencoba memaksa pikiran bawah sadar untuk menerima ide Anda dengan menggunakan tekad. Upaya semacam itu pasti gagal. Pikiran bawah sadar menerima yang dominan dari dua pernyataan yang saling bertentangan. Ini seperti orang dengan perasaan miskin mengatakan saya kaya. Dalam banyak kasus, pernyataannya malah membuatnya menjadi lebih miskin. Alasan sederhana untuk ini adalah bahwa keyakinannya pada kemiskinan jauh lebih besar daripada keyakinannya pada kelimpahan. Sehingga ia menegaskan lebih banyak kekurangan pada dirinya setiap kali ia membuat pernyataan ini. Ini menggambarkan hukum upaya terbalik. Dengan kata lain, pikiran bawah sadar bereaksi dengan hasil yang berlawanan dari apa yang dimaksudkan. Pertanyaan positif sama dengan afirmasi positif. Untuk itu Anda bisa mencoba pendekatan yang berbeda. Tidak membuat penegasan yang positif, tetapi membuat pertanyaan yang positif atas pikiran negatif atau pertanyaan negatif yang muncul terhadap diri sendiri tersebut. Kenali dulu self-talk atau pertanyaan negatif yang sering diucapkan ke diri sendiri atau terlintas di pikiran. Mungkin jadinya bisa seperti ini. Pertanyaan negatif, mengapa saya susah sekali menghasilkan uang? Pertanyaan positif, mengapa uang mudah untuk dihasilkan dan uang selalu beredar dalam hidup saya? Pertanyaan positif ini diajukan berulang-ulang ke diri sendiri, tetapi tujuannya bukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Hanya untuk menciptakan kondisi diri menjadi lebih terbuka dan berdaya setelah Anda merubah pertanyaan mengapa dari negatif ke positif. Saat Anda merasa negatif dengan kondisi keuangan saat ini, akan merasa susah sekali menghasilkan uang. Mengajukan pertanyaan positif semacam itu akan membuat pikiran Anda mengalami jeda, seperti berhenti sesaat.
dan berusaha merespon atas pertanyaan yang diajukan, karena memang seperti itu sifat pikiran. Apa yang sebenarnya terjadi saat Anda mengubah pertanyaan ke diri sendiri? Pikiran Anda memiliki apa yang disebut sebagai pencarian otomatis, seperti search engine. Yakni saat Anda bertanya kepada diri sendiri, pikiran Anda secara otomatis mulai sibuk mencari jawabannya. Sekali lagi, jawaban atas pertanyaan itu sendiri tidaklah penting. Kita hanya membutuhkan jeda pikiran yang terjadi, sehingga memberi kesempatan, penegasan positif, uang mudah untuk dihasilkan, dan uang selalu beredar dalam hidup saya, mulai tertanam di pikiran. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-177 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.